Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Selamat malam Bapak Ibu Saudara sekalian. Hari ini satu bagian firman Tuhan yang akan kita baca, kita ambil dari Efesus 4 ayat 32. Efesus 4 ayat 32, saya hanya mengambil satu ayat dan saya akan membacakannya untuk kita semua. Efesus 4 ayat 32. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Bapak, Ibu, Saudara, perkenalkan, nama saya Adi Ivanka. Puji Tuhan, istri saya satu dan saya punya dua anak, satu umur 6 tahun sedang lompat-lompat di belakang, dan satu lagi umur 6 bulan. Itu adalah perkenalan singkat saya, tapi ada satu pertanyaan yang saya akan lontarkan langsung kepada Bapak Ibu Saudara malam ini, yaitu apakah hari ini saudara bersedia untuk murtad? Dari ujung mata saya sudah mulai sedikit ada kekagetan begitu ya. Saya melihat ada sedikit yang hampir angkat tangan begitu ya, dengan gelora penuh sukacita begitu ya. Sepertinya begitu ya, kaget bahwa itu pertanyaan yang dilontarkan, apakah saudara hari ini bersedia untuk murtad? Saudara, saya bertanya bagaimana jika hari ini saya mendapatkan sebuah surat begitu ya, atau mendapat titipan dari pemimpin tertinggi dari negara kita, kemudian dititipkan ke saya, Pak Adi, tolong ini disampaikan kepada seluruh jemaat GKY Serpong begitu ya, Gading Serpong, mulai sekarang hanya saya yang mereka sembah dan tinggalkan iman mereka. Itu pesan yang dititipkan kepada saya. Kalau Bapak Ibu Saudara sekalian tidak mau mengikutinya, maka akan ada penjara atau mungkin penganiayaan terhadap saudara. Bapak Ibu Saudara, apa jawabmu? Wah, ada yang angkat tangan. Saudara, slide-nya tolong. Sorry. Tahun 249 hingga 251 Masehi, seorang memakai jubah ungunya, the tyrant purple, yang merupakan simbol kedaulatan, simbol status sosial yang diistimewakan, simbol dari sebuah kekuasaan. Orang ini mengenakan jubah ungu yang hanya berhak dipakai oleh Kaisar Roma, dan dia adalah Decius. Atau kita bisa panggil dia dengan Decius. Decius ini membuat sebuah kebijakan religius begitu Bapak Ibu. Yang isinya setiap orang yang ada di bawah kekuasaan Roma harus mempersembahkan kurban kepada para dewa dan membakar dupa di hadapan patungku. Patungnya Decius, sang Kaisar Roma. Nah, kalau engkau mau, kalau engkau taat, maka TU-nya Romawi itu akan mengirimmu sebuah labelium. Ya, sebuah labelium. Labelum ini adalah sebuah sertifikat yang menyatakan bahwa orang ini sudah terverifikasi. Sudah mau ikut melakukan penyembahan. Menarik? Gimana Musa? Apakah kita mau bikin labelum untuk mesbah keluarga gitu ya. Jadi yang sudah melakukan mesbah keluarga kita kirimin sertifikat begitu ya. Tapi jangan Bapak Ibu Saudara, karena kalau engkau keluargamu tidak memiliki sertifikat labelum ini, artinya engkau fix dicap sebagai penjahat di zaman itu. Jadi kejahatanmu adalah karena engkau tidak mengikuti titah atau dekret dari kaisar. Itu yang terjadi. Saudara, alasan kenapa Decius melakukan hal ini
adalah karena Decius ini melihat Roma itu tidak lagi seagung masa lalunya. Jadi a great Rome itu sudah pernah ada dan sekarang tidak seagung yang dulu. Dan menurutnya ini semua karena orang-orang yang mulai meninggalkan dewa-dewa dan agama-agama kuno Roma saat itu. Jadi orang mulai beralih, mereka tidak lagi menyembah dewa-dewa mereka. Makanya Decius membuat dekret ini supaya orang-orang kembali menyembah dewa-dewa dan agama-agama lama dan make Rome great again. Itu pemikiran dari Decius. Saudara, pertanyaan yang saya tanyakan kepada kita semua di awal, itu harus dijawab oleh orang-orang di masa itu. Mereka harus menjawabnya. Oh saudara, hal ini menarik. Orang-orang Kristen di abad dan tahun-tahun ini adalah generasi abad ketiga. Orang-orang di abad ketiga, mereka generasi baru yang tidak sesiap generasi-generasi sebelumnya. Kalau sebelumnya generasi-generasi itu siap untuk teraniaya, mereka mati sebagai martir, generasi ini cukup berbeda. Generasi ini generasi yang tampaknya beberapa tahun sebelumnya itu tidak banyak menerima ancaman, tidak banyak menerima penganiayaan, mereka lumayan hidup damai lah begitu ya, tidak ada hal-hal yang menyudutkan kekristenan begitu. Dan sampai akhirnya kaisar yang baru muncul dengan aturan barunya dan bayangkan akhirnya tekanan muncul di masa itu dan orang-orang hidup di dalam the dividing decree. Ada keputusan yang memecah, keputusan yang mengancam. Apa yang terjadi Bapak Ibu Saudara? Di hari-hari itu tidak sedikit orang-orang Kristen yang kemudian menyerah. Mereka secara otomatis menyerah, auto surrender. Mereka mengikuti apa yang dimau oleh kaisar. Oh, ada yang mencari jalan alternatif. Ada yang berpikir mereka bisa ngibulin, mereka beberapa catatan sejarah ada yang melakukan pembelian sertifikat labelum ilegal atau mereka kemudian membuat sendiri sertifikat itu, memalsukannya agar seolah-olah mereka itu sudah mengikuti kemauan kaisar, lalu kemudian mereka menyelamatkan diri mereka dari penganiayaan. Make sense? Well, kalau kita berpikir dari sudut pandang itu, sounds good ya saudara. Mungkin dari kita ada yang berpikir, ya mending gitu. Daripada keluarga kita ditangkap, dianiaya, disiksa. Betul? Lalu ada sebagian juga lain yang bertahan untuk suatu masa, tetapi kemudian ketika mereka ketahuan, mereka dibawa ke pihak otoritas, akhirnya mereka menyerah juga. Dan mempersembahkan kurban kepada para dewa. Dan saudara, golongan yang terakhir adalah sebagian yang bertekad untuk berdiri kokoh dan menolak dekret kaisar tersebut. Mereka berkata, saya orang Kristen, saya tidak menyembah dewa dan saya menolak untuk melakukan apa yang diperintahkan oleh kaisar. Jadi terjadilah golongan-golongan seperti ini. Kalau saudara diberi pilihan ini, kira-kira pilih yang mana? Kira-kira terpikir yang mana? Saudara, keputusan-keputusan sulit seperti ini bukan hanya menguji iman. Keputusan-keputusan ini bisa memecah sebuah persekutuan. Perbedaan pendapat memecah persekutuan. Perbedaan alasan memecah keluarga. Orang mulai saling menunjuk, orang mulai saling menyalahkan. Dan coba bayangkan kalau situasi perdebatan ini terjadi di dalam keluarga, begitu. Seorang ayah berkata, kita harus tetap setia. Kita pokoknya harus tunjukkan bahwa kita hanya setia kepada Tuhan. Tapi istrinya berkata, kalau kita tetap bertahan, bagaimana dengan anak-anak kita? Kita mungkin kuat, tapi gimana anak-anak kita? Kita punya orang yang harus dijaga. Ada yang masih sangat kecil, kamu rela melihat anakmu disiksa. Kamu rela dipisahkan oleh anak-anakmu.
Anak-anak melihat orang tuanya cemas, berdebat, mungkin ada sebagian dari mereka melihat orang tuanya menyerah. Ada yang emosional dan bertanya, kenapa kamu tidak bertahan? Kita harusnya bersama-sama menunjukkan ketahanan kita. Tetapi kemudian ada yang dengan tangisan sekaligus kemarahan berkata, kamu gak ngerti betapa sulitnya situasi yang harus kami hadapi. Kamu cuma bisa ngomong, kamu tidak mengerti rasanya. Saudara, tangan-tangan akan mulai saling menunjuk dan menyalahkan dan menilai dan melabeli satu dengan yang lain. Siapa yang setia? Siapa yang jatuh? Saudara, keadaan yang mengerikan dan mengacaukan ini ulah Decius. Menariknya, kalau dipikir ulang, Bapak Ibu Saudara, kenapa Decius memakai cara ini? Ia tidak langsung membunuh, menangkap orang-orang Kristen seperti yang dilakukan oleh kaisar-kaisar sebelumnya. Oleh pembenci-pembenci orang Kristen sebelumnya. Penganiayaan ada kok orang Kristen, simple. Ketemu, tangkap, bunuh. Ada satu masa orang Kristen nggak dicari. Jadi pemerintah mengatakan bahwa gini aja deh, nggak usah dicari, tapi kalau ketemu, sikat, bunuh. Bisa. Tapi caranya selalu seperti itu. Tapi tidak dengan Decius. Saudara, kenapa Decius memakai cara ini? Apakah orang Kristen punya backingan? Apakah orang Kristen terlalu tangguh untuk dikendalikan? Saudara, rupanya Decius itu sadar satu hal. Decius sadar, ia tidak mau menghasilkan martir-martir. Tapi dia ingin memproduksi kemurtatan dari orang-orang Kristen. Dia pengen orang-orang Kristen itu murtad. Decius ingat, sekitar 50 tahun yang lalu, Tertullianus, seorang pengacara, seorang penulis Kristen yang cukup terkenal di zaman itu dan punya banyak pengaruh. Dia menyatakan bahwa darah kaum martir itu adalah benih. Jadi semakin banyak darah yang tertumpah dari orang-orang yang mempertahankan iman sebagai martir, maka semakin banyak pula orang-orang Kristen. Wah saudara, kematian orang Kristen, apalagi menjadi martir, martir itu seorang yang rela menderita bahkan mati demi mempertahankan iman di tahun-tahun pertama itu sangat terbukti Bapak Ibu. Ketika ada kesaksian, ada kematian oleh para martir, berita itu tersebar, saksi itu melihat, saksi itu membawa berita itu, menggerakkan banyak orang dan semakin mendorong penyebaran kekristenan. Orang-orang Kristen menjadi tangguh, they have grit. Mereka pergi, mereka sebarkan, mereka tidak takut karena there is a sample. Orang-orang Kristen menjadi tangguh, mereka tidak takut dianiaya. Tetapi inilah yang kemudian ditakutkan oleh Decius, martir yang memperkuat kesaksian gereja. Maka Decius berpikir, kalau orang Kristen tidak lagi menjadi martir, tetapi dipaksa untuk murtad, maka Kristianitas akan kehilangan kesaksian-kesaksian heroiknya bukan? Orang-orang Kristen akan kehilangan saksi-saksinya. Tidak akan ada lagi martir, tidak akan ada lagi cerita dan kesaksian dari orang-orang yang bertahan demi imannya. Maka kekristenan bisa ditinggalkan. Dan orang akan kembali kepada dewa-dewa mereka. Saudara, mari kita lihat di dalam gereja modern di zaman ini. Kalau kita di dalam gereja, kira-kira siapa yang paling sering untuk memberikan kesaksian? Feeling saya, yang paling sering bersaksi ya pengkhotbah di depan.
Sambil memberikan firman, kemudian saya bersaksi Tuhan sangat baik. Minggu lalu kemudian ada terjadi seperti ini, atau dengan tema yang cocok kemudian dikatakan bulan lalu, tahun yang lalu Tuhan betul-betul memberkati saya begini-begini. Karena pengkhotbah memberikan dirinya di mimbar, mesti membawa firman, ditambahkan kesaksian di sana. Tapi bagaimana dengan jemaat? Bagaimana antar jemaat? Jangan-jangan di zaman ini untuk bersaksi pun kita perlu sebuah referensi. Kita perlu mencari dan mengcopy. Atau bahkan kita cenderung ketika saya bersaksi, saya akan mencari kesaksian paling menarik dan itu akan saya pakai itu sebagai kesaksian saya. Saudara, bagaimana jika itu yang terjadi di saat ini? Kesaksian sudah sedemikian hilang dari natur kekristenan kita. Makanya saya itu sangat gembira saat ada satu waktu begitu ya, kita sedang rapat hamba Tuhan begitu ya, membicarakan tentang family discipleship gitu ya. Ada rekan sepelayanan saya, Gay Stefan gitu ya, kusebut namamu ya. Gay Stefan ini memberikan satu masukan begitu ketika ditanya oleh Muse, dan dia memberikan masukan bahwa family discipleship ini di dalam pertemuan PKK ada baiknya kemudian ada sharing jemaat yang kemudian menyaksikan apa yang di-sharingkan di dalam mesbah keluarga. Bukankah ini baik? Ini tuh bukan homework buat kita. Bersaksi itu seharusnya menjadi natur dan kultur kita. Saudara, saya dulu juga sebelum menjadi mahasiswa STT, saya juga bekerja di dalam perusahaan. Istri saya juga bekerja. Dan perusahaan-perusahaan sekarang itu selalu punya satu divisi yang mereka itu kemudian mencari culture-nya. Gitu ya. My customer is number one. Ya. Kita everything is fast. There is a solution untuk apapun. Ada culture-nya. Tapi gimana kalau kita yang culture-nya sudah tahu bahwa kita bersaksi, membawa kabar baik, we not do it. Kita kehilangan itu. Karena sedemikian besar, saudara, impact-nya, kesaksian orang-orang Kristen. Seorang kaisar perlu memutar otak untuk menghentikan pengaruhnya. Apakah dia berhasil? Baginya kesaksian yang terbungkam adalah bukti kemenangan dan runtuhnya kekristenan. Saudara, menarik, pada faktanya dekrit dari Decius ini hanya berlangsung singkat. Mungkin sekitar 2 tahun saja ini berlangsung. Tetapi di waktu yang singkat ini, sebagian besar kekristenan, sebagian besar orang-orang Kristen kembali menyembah dewa. Dan bagi yang bertahan, mereka mendapatkan gelar kehormatan. Mereka dinamai para pengaku iman, the confessor. Orang-orang yang confess, yang berani berkata bahwa aku pengikut Kristus di tengah-tengah kesulitan. Mereka berani mengaku mempertahankan iman mereka di tengah situasi pemaksaan penyembahan terhadap dewa oleh Decius. Ini menjadi cobaan yang keras bagi gereja, Bapak Ibu Saudara. Karena pertanyaan besar yang setelahnya muncul adalah apa yang harus dilakukan dengan mereka yang jatuh. Apa yang harus dilakukan dengan mereka yang kemudian tadi menyangkal, yang berbalik arah. Apa yang harus dilakukan kepada mereka yang dengan satu atau lain cara menjadi lemah pada saat penganiayaan. Saudara, ternyata ini tidak mudah. Oh, ini rumit. Ini rumit, saudara. Ada beberapa faktor yang membuat ini semua menjadi kompleks. Salah satunya adalah bahwa tidak semua jatuh dengan cara atau kedalaman yang sama, bukan? Mereka yang buru-buru mempersembahkan kurban kepada dewa setelah dekrit itu muncul dianggap berbeda dengan sebagian lain yang sempat mencari cara atau mungkin sempat melemah tetapi kemudian berusaha mengafirmasi iman dan meminta agar bisa kembali bergabung kepada gereja,
di saat penganiayaan masih berlangsung, oh mereka dibeda-bedakan. Dipertanyakan bagaimana ini. Maka saudara bisa kita bilang sejak awal, the problem of forgiveness, pemulihan dan pengampunan orang-orang Kristen yang jatuh sudah menjadi perhatian utama Gereja Barat sejak awal. Problem forgiveness ini bukan perkara ecek-ecek. Saudara, pertanyaan mengenai apa yang harus dilakukan dengan orang-orang Kristen, keluarga-keluarga Kristen yang sudah bersaksi, kami milik Kristus, tapi kemudian terjatuh, telah menguji dan memecah gereja Barat waktu itu. Gereja pecah, saudara. Tetapi saudara, pertanyaannya gereja pada abad ketiga ini ternyata bukan hanya pertanyaan bagi mereka saja. Ini juga pertanyaan bagi kita. Apa yang kita lakukan ketika anggota gereja kita jatuh? Apa yang kita lakukan ketika anggota keluarga kita jatuh? Apakah orang yang melakukan kesalahan langsung kehilangan tempatnya atau masihkah ada jalan untuk kembali? Masalahnya pengampunan kan bukan sama dengan melupakan, Pak. Saya gak bisa, Pak. Pengampunan tidak berarti bisa langsung berbaur dong, Pak, dengan para pelaku kesalahannya, Pak. Pengampunan kan butuh komitmen, Pak. Tidak bisa terjadi langsung otomatis kita berikan, Pak. Pengampunan kan tidak cepat, Pak. Saudara, gereja mengalami masa-masa penuh perdebatan. Para uskup di masa itu berdebat. Beberapa orang menganggap orang-orang yang setialah yang berhak untuk menentukan siapa saja dari mereka yang terjatuh untuk kemudian diampuni. Beberapa mengklaim tugasnya pengampunan ini tugas khusus para pejabat gereja. Mereka yang menjabat di gereja biar mereka yang milih. Tetapi banyak juga yang berpikir bahwa orang-orang yang jatuh harus segera diterima tanpa tuntutan lain selain pernyataan pertobatan. Saudara, gereja pecah. Gereja Kartago di Afrika Utara yang juga bagian resmi dari wilayah Kekaisaran Romawi tidak mampu menyelesaikan perkara ini. Tidak hanya gereja Kartago, gereja di pinggir-pinggir di sekitarnya pun juga pecah. Saudara, kalau seandainya kisah ini tidak dicatat di dalam sejarah gereja, mungkin akan banyak orang berpikir tema kita hari ini, The Church Grows Through Forgiveness, adalah konteks jemaat Kristen terdahulu yang selalu mendapatkan pengampunan di dalam gereja. Gereja bertahan, terus memberikan pengampunan. Gereja terbuka untuk semua orang. Well, sejarah punya masa lalu yang pahit, saudara. Ada pil pahit yang harus ditelan oleh kekristenan di masa itu. Tapi saudara, ini kabar baiknya. Ini kabar baiknya. Efesus 4 ayat 32 berkata, tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain penuh kasih mesra dan saling mengampuni sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Saudara, coba saya tanya, apa yang sebenarnya kita inginkan ketika kita berkata, saya mau mengampuni? Saya mau mengampuni. Kadang kita menginginkan sesuatu yang sebenarnya bisa jadi bukan pengampunan. Kita menginginkan orang itu membayar terlebih dahulu. Saya bisa mengampuni, tapi kamu harus benar-benar menyesal. Setelah itu saya akan mengampuni kamu. Saya bisa mengampuni, Pak, tapi dia harus berubah dulu. Saya yang menentukan dia udah berubah atau belum. Mukanya sih masih jahat, Pak. Kata orang berubah. Tapi saya tetap mukanya jahat. Belum bisa saya ampuni. Saya bisa mengampuni, Pak, tapi jangan sekarang, nanti. Nantimu itu infinite. Kapan? Nanti. Saya bisa mengampuni tapi tunggu saya lupa dulu. Lah piye? Saya mau mengampuni tapi saya tunggu saya lupa dulu. It's not even a sentence begitu ya. Ini hal yang paling berbahaya lagi kalau akhirnya kita sampai berkata bahwa saya sudah mengampuni. Ini saya sudah mengampuni. Tapi saya masih ingat kejadiannya, saya ingat tanggalnya, saya catat perasaan saya. Kayak belum ya. Tapi orang sering lakukan itu.
Saudara, manusia sebetulnya sangat suka dengan konsep bayar dulu, baru selesai. Kamu salah, bayar. Kamu merusak, ganti, brak, mobil ditabrak. Kamu mau saya maafkan, kamu mau saya ampuni, ini beresin dulu pengampunannya nanti. Disinilah Efesus 4 ayat 32 bisa mengusik worldview-nya manusia pada umumnya. Karena Paulus berkata, ampunilah seorang akan yang lain sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Perhatikan, Paulus tidak berkata ampunilah orang lain ketika mereka sudah membuktikan bahwa mereka layak diampuni. Ia berkata sebagaimana Allah telah mengampuni kamu. Dan saudara, kalau kita kembali kepada teks aslinya, ada satu hal yang sangat menarik. Kata yang dipakai Paulus ketika berkata saling mengampuni dan kata yang dipakai ketika berkata Allah telah mengampuni kamu. Keduanya berasal dari kata kerja yang sama, yaitu charisomai. Tetapi saya tidak mau saudara pulang hari ini dan tidak mengharuskan menghafalkan si charisomai ini ya. Karena hari Senin mungkin saudara lupa, hari Selasa tinggal somainya. Hari Rabu kita sudah mendapat kata yang lain dari guru Injil yang lain, betul? Intinya, saya mau saudara ingat bahwa Paulus sengaja membangun sebuah hubungan. Cara kita mengampuni berkaitan dengan cara Allah mengampuni kita. Bukan dua konsep pengampunan yang sedang mau ditonjolkan di sana. Bukan dua konsep pengampunan yang saling berdiri, bukan. Tapi Allah mengampuni dengan satu cara. Kita dipanggil untuk mengampuni karena kita telah menerima tindakan pengampunan Allah. Kita dipanggil untuk mengampuni karena kita telah menerima tindakan pengampunan Allah. Saudara-saudara, jika kita kembali kepada gereja setelah penganiayaan Decius, kita masuk dalam gedung gereja. Bayangkan perasaannya. Kau lihat orang-orang yang tadinya tidak setia itu kemudian masuk melalui pintu. Dan kemudian mungkin beberapa berkata, mereka tidak pantas untuk kembali. Gak layak, pengkhianat. Kita gak tahu loh dia balik itu motivasinya apa. Dan mungkin kalau memakai logika manusia, semuanya ini masuk akal. Mereka tidak membayar harga yang sama, mereka tidak bertahan sampai akhir, mereka jatuh. Tetapi Efesus 4 ayat 32 datang dengan pertanyaan yang berbeda. Bukan apakah mereka pantas menerima pengampunan, tetapi apakah kamu ingat, apakah kita ingat bahwa kita sendiri telah menerima pengampunan. Ini bukan lagi tentang seberapa buruk mereka, tetapi seberapa besar anugerah yang sudah kita terima. Bapak Ibu Saudara, dalam suasana family discipleship, tema ini juga ingin mengingatkan kita bahwa keluarga Kristen tidak dibangun karena semua anggotanya selalu benar. Keluarga Kristen dibangun karena orang-orang berdosa hidup bersama di bawah pengampunan Allah. Suami dan istri adalah dua orang berdosa yang telah menerima kasih karunia Tuhan. Orang tua adalah orang berdosa yang dipanggil untuk membesarkan anak-anak yang berdosa juga. Anak-anak adalah orang berdosa yang sedang belajar untuk bertumbuh dan mencontoh kedua orang tua mereka. Keluarga Kristen bukan keluarga yang tidak pernah memiliki masalah. Satu kesaksian singkat dari saya, sebelum PD ini dimulai, saya itu kebingungan cari tab saya. Sebetulnya ini tab anak saya. Karena saya mau khotbah pakai tab ini. Di bawah tadi, Musa sudah bilang, jangan sampai terlambat naik ya. Iya Musa. Lalu saya cari tab itu. Yang ketemu cuma laptop saya. Yang bagian covernya banyak stikernya. Saya mau taruh di sini, wah malu saya. Dengan hati yang gundah dan gelisah, saya panggil Timothy. Timothy Sean Evans datang ke hadapanku. Lalu saya tanya, di mana tabnya? Dia berkata, nggak tahu. Tidak, kamu tahu. Di mana tabnya? Oh, dia menjawab, mungkin di atas. Ah, benar kan? Aku tahu yang kamu tahu.
cari dia. Saya ke atas, tunggu di situ. Lalu dia bilang, saya bilang, mana? Tidak ada. Mau papa marah? Wah, ini kata yang tidak baik ya, tapi muncul. Mau papa marah? Cari dan temukan. Ternyata tab itu di tasnya dia. Dan dia masih penuh dengan sukacita. Papa yang taruh tadi di dalam tasnya. Firman Tuhan ini terlebih dahulu menegur saya. Dan saya bilang, maaf Timothy, papa salah. Papa minta maaf. Saya tidak menyangka saya akan memasukkan ini karena ini adalah bagian yang tidak masukkan di dalam naskah khotbah saya. Dan terjadi sebegitunya. Saya minta maaf kepada Timothy dan saya melihat bahwa ini adalah contoh yang baik. Di mana kita bisa meminta maaf. Minta maaflah kepada anak-anak kita, minta maaflah kepada orang tua kita, minta maaflah kepada orang-orang yang memang kita perlu untuk meminta maaf. Keluarga Kristen adalah keluarga yang terus kembali kepada Injil. Keluarga yang belajar berkata, saya salah, tolong maafkan saya. Mari kita kembali kepada Tuhan. Mari kita kembali kepada persekutuan dengan umat Tuhan. Saudara, kita telah melihat kisah gereja pada masa Dekius. Dekius ingin melemahkan gereja dengan memanfaatkan umat Allah yang terjatuh. Tetapi kabar baik itu hadir untuk kita semua. Sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Itulah dasar kita, itulah harapan kita, itulah alasan gereja masih bisa berdiri. The church grows through forgiveness. Karena Tuhan telah mengampuni kita, maka kita dapat mengampuni. Dan ketika kita mengampuni, tubuh Kristus terus hidup. Dan tetapi terus bertumbuh dalam kesatuan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam surga ya Tuhan, kami mengucap syukur ya Tuhan. Melalui gerejamu kami bisa bertemu dengan banyak keluarga. Kami belajar dari banyak keluarga. Kami melihat ya Tuhan, kasih-Mu Engkau salurkan dari banyak keluarga. Tuhan, Engkau yang memimpin gereja dari masa ke masa. Engkau yang memimpin keluarga-keluarga dalam gereja dari masa ke masa. Biarlah kami tidak berhenti untuk bersaksi. Seberapapun kecilnya kami, seberapapun lemahnya kami, biarlah ini menjadi culture kami. Ini menjadi hakikat kami untuk terus bersaksi, menyaksikan kabar baik, menyaksikan keselamatan bagi orang-orang di sekitar kami. Biarlah kami menjadi tim-tim kecil di dalam keluarga kami, dan menjadi tim besar di dalam satu kesatuan gereja, dan membawa berkat dan keramah tamahan bagi setiap orang di sekitar kami. Terima kasih ya Tuhan, hanya di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin.